Hari ini ada kabar bagus untuk kalian semua. Kami akan mengadakan kuis tebak skor berhadiah uang tunai. Untuk lebih jelasnya silahkan cek di description box. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Hasil pertandingan Inter Milan versus AS Roma, skor 2-0. Inter Milan dipastikan bertahan di ajang Coppa Italia setelah berhasil mengalahkan AS Roma dalam laga perempat final, Rabu, 9 Februari 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Hanya butuh 2 menit bagi Inter untuk menjebol gawang AS Roma. Edin Dzeko berhasil mencetak gol dengan memanfaatkan assist dari Ivan Perisic. Berhubung pernah punya ikatan dengan Giallorossi, Dzeko memilih tidak berselebrasi. Adegan jual beli serangan terjadi selama laga berjalan, namun tak ada satupun yang menghasilkan gol. Wasit menutup babak pertama dengan kedudukan 1-0. Babak kedua, pertandingan dimulai kembali. Meski sedang dalam posisi tertinggal, Roma tampak berhati-hati dan tidak gegabah dalam menyusun serangan. Mereka tak mau kecolongan dari skema serangan balik karena kesalahan. Inter menggandakan keunggulannya pada menit ke-68. Alexis Sanchez berhasil menjebol gawang Rui Patricio usai menerima bola dari Matteo Darmian. Sepakannya dari jarak jauh membuat bola terbang bak roket dan menghujam gawang Roma. 2-0. Skor tidak berubah sampai pertandingan berakhir, dan Inter dinyatakan sebagai pemenang dari duel ini. Diincar Barcelona, Inter Milan segera perpanjang kontrak Marcelo Brozovic. Rencana Barcelona untuk menggaet Marcelo Brozovic di musim panas nanti nampaknya bakal menemui kegagalan. Pihak Inter Milan mengonfirmasi bahwa sang gelandang bakal mendapatkan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Brozovic saat ini berada di penghujung karirnya bersama Inter Milan. Kontrak sang gelandang akan habis di musim panas nanti. Situasi gelandang 29 tahun ini ternyata diamati oleh Barcelona. Manajer El Blaugrana, Xavi dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut sang pemain di musim panas nanti. Namun Barcelona bakal gigit jari dalam perburuan Brozovic. Karena Inter Milan sedikit lagi akan mengikatnya dengan kontrak baru. Baru-baru ini, CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta mengklaim bahwa Barcelona tidak akan mendapatkan Brozovic. Karena sang gelandang tidak akan beranjak dari San Siro. Marotta menyebut Brozovic masih ingin menjadi bagian dari Inter Milan. Sehingga ia tidak akan tertarik pindah ke Barcelona. Brozovic ingin bertahan di Inter. Kami ingin ia melanjutkan karirnya bersama kami sebagai pemain kunci kami, buka Marotta. Marotta juga menyebut bahwa Inter Milan tidak tinggal diam dengan situasi kontrak Brozovic. Mereka sedang mengupayakan kontrak baru sang gelandang segera beres. Ia yakin tidak lama lagi pihaknya dan perwakilan Brozovic bisa mencapai kata sepakat terkait kontrak barunya tersebut. Kami sedang mengupayakan agar kontrak barunya siap sesegera mungkin. Kami harap penandatanganan kontraknya tidak lama lagi, ujarnya. Musim ini Brozovic masih jadi andalan di Inter Milan. Ia turun di total 30 pertandingan untuk Nerazzurri. Ia berhasil membuat 1 gol dan 2 assist bagi Inter Milan sepanjang musim ini. Kartu merah Theo Hernandez demi Milan dan ledakan emosi pemain Inter. Tampaknya banyak pihak bertanya-tanya terkait apa yang sebenarnya terjadi pada Theo Hernandez saat akhir pertandingan AC Milan melawan Inter Milan Minggu tanggal 6 Februari dini hari lalu. Hernandez menarik kontroversi menyusul kejadian yang terjadi dalam beberapa saat terakhir pada kemenangan Rossoneri atas Nerazzurri. Namun tampaknya pihak lawan juga layak disalahkan lantaran memicu bentrok. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milan News, kartu merah pemain internasional Prancis tersebut akan tetap menjadi satu-satunya catatan negatif dari derby seru antara Inter dan Milan, namun ia tak memiliki pilihan lain.
Pemberitaan tersebut merujuk pada final Piala Eropa saat Giorgio Chiellini melakukan pelanggaran taktis terhadap Bukayo Saka dari Inggris demi tim nasional Italia. Demikian dengan bek Rossoneri yang memilih menjatuhkan lawannya yang hampir melewatinya sehingga timnya terhindar dari bahaya yang mungkin bisa menggagalkan kemenangan mereka. Chiellini mendapatkan kartu kuning atas pelanggaran tersebut. Namun mantan bintang buangan Real Madrid mendapatkan kartu merah atas aksinya menekel Denzel Dumfries. Kendati demikian, tactical foul tersebut tak luput dari perhatian Alessandro Bastoni dan Lautaro Martinez, yang saat wasit meniup peluit akhir pertandingan pergi mengejar bintang Milan, mendorongnya, dan melontarkan kata-kata cacian kepadanya. Bahkan Dumfries, korban dari pelanggaran Hernandez, mulai memburu dengan sikap yang sangat mengancam, namun tak satu pun dari mereka yang mampu benar-benar membuat sang pemain goyah mengingat banyak pemain yang lantas bergegas menghampiri. Kalah dari Milan, Denzel Dumfries pemain terbaik di kubu Inter. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries dinilai bermain cukup baik saat Inter kalah dengan skor 2-1. Dumfries dinilai layak menggantikan Achraf Hakimi. Beberapa media Italia menilai bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries bermain cukup baik saat Inter kalah dengan skor 2-1. Pemain asal Belanda tersebut dinilai telah membuktikan diri layak menggantikan Achraf Hakimi. Dumfries beberapa kali berhasil merepotkan lini pertahanan Milan. Bahkan di babak pertama, dia berhasil mendapatkan peluang bersih yang dapat digagalkan dengan sempurna oleh kiper Milan, Mike Maignan. Selain bisa bermain sebagai bek sayap kanan bertipe menyerang dengan penetrasi dan umpan-umpan yang akurat, Dumfries juga sangat piawai dalam menjaga pertahanan Inter. Pemain 25 tahun tersebut didatangkan dari PSV Eindhoven. Di musim panas kemarin, meski di awal musim sang pemain cukup sulit beradaptasi. Tercatat sejak sekitar awal Desember kemarin dia mulai terlihat menyatu dengan tim. Kontribusinya La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, dan Tutto Mercato Web semuanya memberi nilai 6,5 dari 10 untuk permainannya yang cukup solid. Sementara L'Interista dan Corriere dello Sport memberi nilai 7 dari 10. Melihat permainannya yang semakin konsisten, bukan tidak mungkin Dumfries akan menjadi pemain andalan Inter untuk mengisi posisi bek kanan menggantikan Matteo Darmian yang kemampuannya mulai menurun tergerus usia.